Dalam dunia modern yang dibentuk oleh lensa kamera dan persepsi publik, Jacqueline Kennedy Onassis berdiri sebagai sosok yang tidak hanya anggun dan tenang, tetapi juga misterius dan penuh simbolisme. Ia adalah istri Presiden John F. Kennedy, ikon mode, dan kemudian istri miliarder Yunani, Aristotle Onassis, dua pernikahan yang memperkuat citranya sebagai perempuan yang bukan hanya berada di lingkar kekuasaan, tapi mengendalikannya dengan tenang dari balik layar. Jika Cleopatra adalah ratu yang menggunakan kecantikan dan kecerdasan diplomatiknya untuk menjaga kestabilan Mesir di tengah pergolakan Romawi, maka Jacqueline adalah Cleopatra dalam era pasca perang, memainkan peran serupa di tengah geopolitik modern dan perang citra global. Jacqueline bukan penggoda dalam makna vulgar atau genit, pesonanya justru terletak pada keseimbangan antara keterasingan dan keintiman. Ia berbicara lembut, jarang tampil berlebihan, namun kehadirannya membekas. Seperti tokoh fiksi Charmaine dari opera klasik, Jackie memiliki aura yang membingungkan, antara tidak bisa dijangkau, namun tetap menarik. Ia adalah enigma yang tak pernah mencoba dijelaskan. Dalam kehidupan nyata, ia hidup di antara tragedi dan mitos. Setelah pembunuhan JFK, dunia menyaksikan transformasi Jackie, dari ibu negara yang memesona menjadi janda negara yang membawa duka dengan kemuliaan. Dalam momen itu, ia tidak hanya menjadi simbol kehilangan, tapi juga simbol kekuatan feminin yang tidak mudah runtuh. Hal ini menggemakan kisah wanita-wanita penggoda klasik seperti Helen of Troy, yang kecantikannya membawa perang, namun juga penderitaan dan kehormatan dalam satu paket paradoksal. Pernikahannya dengan Onassis, yang banyak menuai kritik, justru memperkuat arketipe femme fatale yang melekat padanya. Seolah menyadari potensi destruktif dari cinta yang politis, Jackie memilih pelindung finansial dan emosional. Seperti seorang Circe modern yang membalikkan narasi tradisional tentang perempuan yang hanya menjadi pendamping. Ia menjadi pelaku utama dalam cerita hidupnya, bukan hanya karakter pendukung dari kisah seorang presiden. Dari kacamata budaya populer, Jackie adalah semacam Mona Lisa era Kennedy, penuh rahasia, tenang, dan terus menjadi objek tafsir. Ia menyatu dalam mitologi politik Amerika dan dalam fiksi kolektif tentang perempuan ideal, seseorang yang tahu kapan harus bersinar, dan kapan harus membiarkan bayangan berbicara lebih keras. Kekuatan menggodanya tidak terletak pada keterbukaan, melainkan pada ruang kosong yang ditinggalkannya. The elegance of what is unsaid. Jika Lilith dalam mitologi Yahudi adalah perempuan yang menolak tunduk, dan Delilah adalah perempuan yang dengan halus meruntuhkan kekuatan maskulin, maka Jacqueline Kennedy Onassis adalah bentuk sintetis keduanya, tunduk secara sosial, tapi bebas secara batin. Ia tahu betul kekuatan dari menjadi teka-teki yang tak selesai. Ia adalah Cleopatra tanpa ular, Delilah tanpa gunting, dan Circe tanpa mantra, namun semua kekuatan mereka hidup dalam tatapannya. Wanita seperti Jacqueline Kennedy Onassis bukanlah tipe penggoda biasa. Ia adalah tipe high-level seductress yang menggabungkan kecerdasan emosional, keanggunan sosial, dan ketajaman strategis dalam satu paket. Tidak mudah bagi seorang pria untuk menolak pesonanya. Namun sobat mata lelaki tidak perlu khawatir. Aku bakal bagi tips bagi kamu-kamu yang ingin menangkal pengaruh wanita dengan tipe seperti ini, bukan dalam arti melawan, tapi lebih pada menjaga kemandirian identitas dan tidak larut secara membabi buta. Berikut adalah jurus-jurus yang bisa dilatih. 1. Kenali daya tariknya bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai kekuatan. Wanita seperti Jackie tidak menyerang secara terang-terangan. Justru kekuatannya ada pada ketenangan, misteri, dan kontrol diri. Jadi, jangan tertipu oleh ketenangan itu sebagai tanda kelemahan atau ketergantungan. Ia tahu betul apa yang ia inginkan. Jangan cepat ingin menyelamatkan atau mengartikan dirinya. Ia tidak minta ditafsirkan, ia mengendalikan narasi. 2. Perkuat kesadaran diri dan posisi pribadi. Jika kamu tidak yakin akan jati dirimu, kamu akan mudah terombang-ambing oleh karisma tipe ini. Tipe Jackie bisa membuatmu merasa privileged hanya dengan diberi perhatian,
padahal bisa jadi kamu hanya pion dalam narasinya. Miliki nilai dan prinsip yang tidak bisa dinegosiasikan. Jangan biarkan pesona membuatmu keluar dari garismu sendiri. 3. Jangan terlalu mudah jatuh pada citra. Wanita seperti Jackie membungkus dirinya dalam image. Ia paham kamera, sorotan, persepsi sosial. Yang kamu lihat bukan selalu yang sebenarnya, dan dia tahu itu. Lihat tindakan, bukan hanya simbol. Jangan terkecoh oleh kesan elegan, glamor, atau duka yang dipentaskan. 4. Siapkan mental untuk menghadapi paradoks. Tipe ini bisa hangat dan jauh sekaligus. Bisa membuatmu merasa istimewa, lalu tiba-tiba tidak relevan. Mereka bermain dalam dimensi ambiguitas emosional, seperti puisi yang tak selesai dibaca. Jangan jadikan dia pusat gravitasi emosimu. Jika dia memanas dingin, jangan ikut ritme itu secara otomatis. 5. Pahami bahwa kamu bukan pusat kisahnya. Dalam banyak kasus, pria-pria di sekitar wanita seperti ini hanya bab dalam bukunya, bukan penulisnya. JFK dan Onassis adalah ikon, tapi Jackie-lah yang mengubah duka dan kontroversi menjadi mitos abadi. Jangan berasumsi kamu bisa mengendalikan atau menaklukkan wanita tipe ini. Tujuannya bukan menguasai, tapi berdampingan tanpa kehilangan arah. Menangkal daya tarik wanita seperti Jacqueline Kennedy Onassis bukan berarti menolak pesonanya, tapi menyadari bahwa kamu sedang berinteraksi dengan seseorang yang bermain di liga atas. Ia bukan hanya cantik atau cerdas, tapi mengerti cara kerja dunia, dan bisa mengubah dirinya menjadi simbol, alat, bahkan legenda. Dan jika kamu tidak siap dengan permainan itu, lebih baik jangan ikut masuk ke labirin. Membangun relasi di era sekarang tak lagi melulu soal cinta dan komitmen, tapi juga dinamika kuasa, komunikasi implisit, dan permainan identitas. Wanita penggoda strategis dalam konteks modern bukan sekadar flirty atau tampil menarik. Ia adalah sosok yang tahu bagaimana memainkan emosi tanpa terlihat manipulatif, memiliki kecerdasan emosional tinggi, mampu menavigasi ruang sosial untuk mendapat pengaruh atau keuntungan tanpa terlihat memaksa. Mereka bisa tampil seperti kekasih, partner, teman bicara yang suportif, tapi secara halus membentuk narasi atau kisah hubungan sesuai agenda mereka. Bagaimana pria seharusnya menghadapi tipe ini dalam hubungan modern? 1. Pahami bahwa permainan tidak selalu jahat, tapi tetap permainan. Wanita seperti ini tidak selalu berniat menyakiti, tapi mereka terbiasa menggunakan relasi sebagai alat kelola kuasa. Ini bukan tentang jadi paranoid, tapi sadar bahwa tidak semua kemesraan itu netral. Sadari peranmu. Jangan terlalu cepat merasa dipilih atau disayangi secara eksklusif. Bisa jadi kamu hanya sedang diberi peran yang dibutuhkan. 2. Tetap rasional ketika emosi mulai naik. Daya tarik wanita penggoda strategis adalah membuat pria merasa spesial. Lalu bingung ketika ekspektasinya tidak dipenuhi. Validasi dirimu dari dalam. Jangan biarkan approval dari dia menjadi satu-satunya bahan bakar emosimu. 3. Komunikasi langsung, jangan bermain kode. Tipe ini biasanya ahli membaca kode, tapi tidak suka dihadapkan pada pertanyaan tegas, karena itu mematahkan narasi halusnya. Tanyakan maksud, keinginan, dan batas-batas dengan jelas. Kalau dia menghindar, itu sudah jawaban tersendiri. 4. Jaga otonomi, emosional, finansial, dan sosial. Beberapa pria merasa terperangkap karena terlalu cepat melebur. Padahal otonomi adalah senjata terbaik dalam relasi dengan tipe seperti ini. Tetap punya ruang pribadi. Jangan berikan semua akses terlalu cepat, apalagi soal keuangan, jaringan sosial, atau waktu. 5. Kenali kapan kamu diinvestasikan dan kapan kamu sedang dipakai. Perhatikan konsistensi. Apakah dia hadir hanya ketika butuh validasi, koneksi, atau dukungan emosional? Jangan takut menjaga jarak. Kalau ada ketimpangan emosional atau energi, utarakan atau mundur perlahan. Studi kasus psikologi hubungan, The Charmer Trap,
Kasus nyata yang pernah dikaji oleh psikolog hubungan. Seorang pria sukses di usia 30-an, terpikat oleh wanita yang karismatik, cerdas, dan suportif. Dalam 6 bulan, ia menghabiskan waktu, uang, bahkan mengorbankan relasi sosial karena merasa diinvestasikan. Ketika hubungan mulai masuk fase serius, wanita itu mulai menciptakan jarak emosional, lalu kembali ketika ia mendapat tekanan sosial atau butuh pengaruh pria itu. Terjadi siklus push-pull, ditarik, didorong, secara halus. Psikolog menyimpulkan bahwa ini adalah bentuk relasi transaksional emosional, tidak sepenuhnya manipulatif, tapi strategis atau bersifat jangka panjang. Dalam hubungan modern, menghadapi wanita penggoda strategis bukan soal melindungi diri dari musuh, tapi soal menjaga keseimbangan antara pesona dan kesadaran diri. Tipe seperti ini sebenarnya justru menguji kedewasaan emosional pria. Apakah ia bisa jatuh cinta tanpa kehilangan kendali? Jika kamu bisa tetap tenang dalam badai elegan itu, maka kamu bukan hanya menghadapi penggoda, kamu telah melampaui permainan mereka.